Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jenahku, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jenahku. Alhamdulillah untuk udara yang sampai saat ini masih bisa kita hirup dengan gratis, teman-teman. Nggak perlu bayar, nggak perlu pakai alat-alat kedokteran. Itu merupakan nikmat yang luar biasa yang harus wajib kita bersyukur karenanya. Selain itu untuk kesehatan, rezeki, dan banyak lagi nikmat yang nggak bisa kita hitung, teman-teman. Saking banyaknya nikmat Allah itu kita nggak pernah bisa menghitung seberapa banyak karena saking banyaknya. Allahu Akbar. Teman janahku, pernahkah engkau merasa bersedih hati, teman-temanku, untuk sesuatu hal saat keyakinanmu akan Rabbmu itu udah begitu kuat, udah menancap dalam banget di dalam jiwa kita. Saat engkau udah berada di dalam kepasrahan yang sepenuhnya kepada Sang Khalik, tatkala engkau telah menemukan jalan pulang yang terang benderang dan lurus. Namun, ketika pilihan yang telah kamu pilih itu telah engkau putuskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam keimanan, berpakaian, berucap, berpikir, dan bertindak. Tapi justru kita mendapatkan hinaan, kita mendapatkan sikap yang kasar, dan disudutkan dengan persepsi yang salah tapi ngerasa benar. Gimana tuh teman-teman tuh kalau kalian berada di posisi tersebut ya? Kira-kira apakah hatimu tuh bakalannya flat aja, biasa aja gitu kan? Atau sakit hati, air mata hampir bercucuran kayak gitu, teman-teman? ini udah gak bisa dibiarin, ini udah lewat batas. Masa aku hijrah tapi aku dapat sikap yang gak baik kayak gitu. Apakah seperti itu, teman-teman? Terus gimana nih kondisi iman kamu nih kira-kira? Ketika kamu udah posisi hijrah nih ya, apa kira-kira kamu akan menyerah nih? Ketika kamu udah di fase yang udah sangat bagus banget, ya kan? Udah berhijrah, tinggal kita bisa nggak nih, kuat nggak nih menghadapi ujian di saat kita berhijrah itu? Karena mungkin orang berpikirnya kalau kita udah hijrah tuh bakalannya kita akan bebas ya dari ujian, ya kan, dari segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Karena kita kan udah hijrah nih, masa Allah tega sih ngasih kita ujian lagi gitu kan. Nah, maybe mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada yang seperti itu, berpikiran seperti itu. Padahal selama kita hidup, teman-teman, ujian itu akan menyertai kita sampai kita dikubur alias sudah wafat. Kelar sudah, tinggal nanti segala amalan kita ya akan dihisap gitu, dihitung di sana di akhirat. Jadi, apakah engkau akan menyerah dengan ujianmu dikala engkau sedang berhijrah menuju ridho ilahi penciptamu, atau justru kamu tetap tangguh, tetap semangat untuk melawan kesedihan kamu itu, teman-teman? Kalau kamu sampai memiliki kalimat sakti nih, Allah senantiasa bersamaku, saya ucapkan barokallah. Karena apa? Itu yang paling baik, ya kan? Kamu gak nyerah sama kesedihan kamu. Karena kesedihan kamu untuk ujian yang ada di hadapan kamu itu gak ada apa-apanya. Kalau kamu ingat hadiah apa yang akan Allah berikan buat kalian yang tetap semangat di dalam hijrah itu melewati ujiannya, gitu kan? Karena Allah tuh sebenarnya, teman-teman, pengen lihat kamu bisa nggak ngelewatin level berikutnya. Misalnya ada level nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Kamu makin hari diuji, kamu mampu melewatinya, maka kamu akan naik ke level berikutnya dan berikutnya lagi sampai menemukan iman tertinggi. Iman tertinggi gimana sih? Ya iman tertinggi sih kalau menurut saya pribadi adalah ketika Allah itu menjadi segalanya buat kita. Mau itu ujiannya itu sengsara lah ya, tapi naudzubillah min dzalik, kita mintanya sama Allah kita dimampukan uh, untuk menghadapi ujian yang ya kita mampu buat memikulnya gitu kan. Dan Allah itu, teman-teman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya kan? Jadi Allah itu akan memberikan kalian itu pahala yang besar dan peningkatan derajat di sisinya. Khusus buat kalian yang tetap mampu, sabar terutama untuk melewati ujian tersebut. Teman-teman, saya akan mencoba menghadirkan salah satu ayat di dalam Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, teman jenahku, ingat bahwa sumber bahagia itu sebenarnya bukan dari siapa pasangan kita, siapa anak-anak kita, orang tua kita, teman kita, rekan kerja kita. Bukan, teman-teman. Tetapi sumber bahagia itu adalah keimanan kita, tauhid kita, dan amal soleh kita ini lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah. Jadi itu yang mesti teman-teman tanamkan di dalam hati kita semua. Bahwa hanya Allah, 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 cukup bagiku Allah. Karena betul-betul
Allah semata yang menguasai kehidupan kita dan kematian kita, teman-teman. Seperti di Quran surat Al-Mulk, ya kan, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Jadi ayo kita lanjutkan langkah kita, teman-teman. Teruslah maju, jangan menyerah, apalagi berbalik arah. Istiqomah itu berat, gak ada yang bilang istiqomah itu gampang, mudah, ringan, gak ada. Istiqomah itu berat, kita harus mampu untuk melewatinya, harus berniat terus, semata untuk mencari keridhaan Allah, surga. Saya mau saling mendoakan ya teman-teman janahku, mendoakan dalam hal kebaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga bermanfaat, dan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa insya Allah di episode lainnya di Story Time Menjemput Hidayah. Bareng Azia Khairunisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.